Welcome back everybody. Kembali lagi dengan channel yang sangat luar biasa ini. Channel yang memberi Anda dompet Anda jadi tebal dengan channel ini ya. Karena channel ini selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat, memberikan hal-hal prediksi yang bermanfaat untuk Anda, membuat Anda mendapatkan cuan, bukan di luar sana ya. Banyak sekali ya di luar sana yang selalu memberikan hal-hal yang subjektif, yang tidak sama sekali yang bermutu, yang objektif kepada Anda, hanya berdasarkan mungkin karena ada kepentingan mereka. Jadi selalu seperti Anda prediksi-prediksi tentang saham, semuanya kalau Anda melihat semuanya yang diberikan kepada konsumsi kepada Anda, semuanya hal-hal yang subjektif. Hal yang selalu naik terus. Beli saham ini, beli saham Telkom akan naik ke 5.000. Ke depan Astra akan ke depan ke harga sekian 9.000 segala macam. Karena begini, karena kondisi mobil listrik. Telkom karena kondisi pemakaian internet yang makin bertambah. Ya. Selalu berita-berita yang tidak pernah berita yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sepertinya sesuatu yang mungkin karena mereka sudah berinvestasi di saham itu, jadi mereka sengaja memberikan kepada Anda berita supaya Anda memborong saham itu lagi supaya harganya naik. Itu sangat subjektif sekali. Tetapi di channel ini, Roh TV, selalu memberikan video-video edukasi yang betul-betul bermanfaat kepada Anda. Kalau Anda tetap stay di channel ini, maka Anda akan mendapatkan hal yang sangat bermanfaat. Channel yang selalu independen, yang selalu berguna untuk Anda ya. Tidak ada sama sekali punya kepentingan apa-apa, hanya untuk menolong Anda, untuk memberkati Anda, untuk memberikan Anda cuan. Di sini saya akan bahas hal yang sebenar-benarnya secara logika, secara fundamental ekonomi. Jangan kita bicara tentang teknikal ya, tentang jangka pendek. Oke, boleh, itu sangat penting ya. Tetapi hal-hal yang saya melihat ya banyak sekali. Kenapa saya harus membuat video ini kepada Anda semuanya? Kenapa saya harus memberikan edukasi ini kepada Anda semuanya? Supaya Anda itu bisa mendapatkan informasi ya. Bisa mendapatkan edukasi yang bermanfaat. Karena yang bermutulah yang harus Anda dapat. Yang sesuai dengan fundamental ekonominya. Secara logika. Ya. Karena hal-hal yang jangka pendek yang mereka bicarakan itu hanya adalah kepentingan sesaat. Tetapi logika, fundamental, itulah yang benar-benar akan terjadi. Hal yang saya sudah bicarakan dari channel ini mulai dari awal, sejak tahun 2021, saya sudah mengatakan bahwa fundamental itu berubah. Anda harus tahu bahwa dasarnya ekonomi itu semuanya apa yang kita kerjakan, kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu dari fundamentalnya, dasarnya. Dasarnya berubah, maka bangunan itu akan berubah, akan sesuai dengan fundamentalnya. Jadi yang saya mau jelaskan di sini kepada Anda semuanya adalah tentang fenomena yang terjadi sekarang adalah hari ini kita akan mendengarkan nanti ada pengumuman naiknya suku bunga dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia akan menaikkan BI rate, sudah pasti. Ya, ini fundamental. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, ekonomi, kita bicara fundamental yang pertama. Kenaikan suku bunga, inflasi itu adalah fundamental. Karena inflasi tinggi, maka fundamentalnya naikin suku bunga. Bank Indonesia pasti naikin suku bunga karena Amerika Serikat, negara-negara maju yang mitra dagang, negara-negara yang barometer ekonomi dunia, yang punya GDP terbesar di dunia, sudah naikin suku bunga. Ya. Tanggal 13-14 Desember kemarin, ya, Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve, sudah menaikkan Federal Fund Rate. Ya, suku bunganya sebesar 50 basis point. Jadi sudah 4,50% suku bunganya. Begitupun juga sudah Bank of England, ECB, yang namanya Super Tuesday, di semua negara Eropa naikin suku bunga. Negara-negara maju sudah menaikkan suku bunga, maka akan terjadi capital outflow.
Itu sudah pasti. Rupiah kita tetap bertengger di 15.600 sekian untuk menuju ke 18.000. Walaupun Bank of Japan tidak naikin suku bunga, itu tidak berpengaruh. Ya, hanya sesaat, ya. Tetapi rupiah tetap akan melemah, dan kalau kita naikin suku bunga lagi nanti, sudah pasti Bank Indonesia akan menaikin suku bunga dan tidak tinggi, paling 25 basis point. Jadi kemarin suku bunga Bank Indonesia sudah 5,25%, sekarang tambah 25 basis point jadi 5,50%, 5,5%. Selisih tipis, ya, hanya 1% dengan suku bunga Federal Fund Rate dari Amerika Serikat, maka terjadi capital outflow. Dilematis yang terjadi dengan kebijakan moneter Bank Indonesia, jika suku bunga dikerek terlalu tinggi, maka ekonomi kita akan terpuruk, maka saham-saham sektor teknologi itu akan anjlok, sudah pasti. Jadi yang sekarang terjadi adalah saham Telkom. Saya mau kasih tahu kepada Anda adalah saham Telkom itu akan terjun bebas. Di level 3.700, 3.600 akan turun dan menuju di kuartal pertama 2023, Maret, itu target saham Telkom bulan Maret 2023. Saya kasih bocoran kepada Anda, jadi Anda segera jangan percaya analis-analis yang berseliweran di media sosial, di TV, selalu mengatakan Telkom menuju 5.000. Tetapi saya katakan kepada Anda buktikan. Karena saya sudah membuktikan bahwa GoTo akan menuju Gocap, sekarang sudah 87. Orang yang jadi mentor terkenal pun mengatakan GoTo dalam waktu dekat. Itu pada saat IPO bulan Mei Juni mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ke 500, 550 dan jangka panjangnya akan menuju ke 800, 850. Dia sedang mabuk dan bermimpi, dan sekarang tidak akan terjadi itu. Selama-lamanya harga itu mimpi. GoTo menuju ke Gocap abadi, dan itu sudah terbukti. GoTo sekarang sudah di harga 87 hari ini. 87 rupiah hari ini. Dan dampak dari GoTo menuju ke Gocap, maka induk saham Telkom, ya, melalui Telkomsel yang berinvestasi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan Tokopedia ini yang sudah merger ini, akan mengalami kena dampak yang besar dari hasil investasi mereka, karena mereka mengalami kerugian yang besar, ya, sekitar 6,3 triliun, ya, katanya begitu sih, ya, datanya. Maka, ya, mereka saham GoTo itu akan menuju ke 50 Gocap. Maka Maret 2023 saham Telkom atau kode sahamnya TLKM itu akan menuju ke harga 2.500 levelnya, 2.500 atau 2.800. Range itu akan disentuh pada Maret 2023. Tetapi target harganya adalah 2.500. Jadi kalau banyak para analis yang mengatakan 5.000, mereka sedang mabuk, sedang bermimpi. Dan selalu mereka itu kata-katanya bagus-bagus terus. Ya, saya selalu mengatakan di konten-konten video saya, kalau Anda selalu percaya mereka itu 1 meter ada jurang pun, mereka akan menutupi jurang itu kepada Anda, biar Anda jalan aja supaya Anda masuk ke dalam jurang itu. Itu realita yang terjadi, karena kita ini sudah mengalami hal itu di tahun 2008. Jurang sudah di depan mata, mereka bilang beli, masih bagus terus. Akhirnya kita terperosok masuk ke jurang. Pengalaman yang berharga itu tidak mungkin saya akan ulangi kedua kali, dan saya akan beritahu kepada Anda. Inilah fenomena yang terjadi, selalu begitu. Jurang 1 meter, selalu mereka mengatakan tidak, beli terus. Padahal mereka sendiri tahu bahwa tahun 2023 ada resesi besar akan terjadi. Bapak Presiden Jokowi, Ibu Sri Mulyani sudah sering mengatakan bahwa 2023 dunia kelak. Dan itu sudah terbukti, suku bunga sudah sangat tinggi, fundamental. Jadi saya kasih edukasi kepada Anda semuanya, supaya Anda itu berpikirlah itu fondasinya jangka panjang. Bahwa suku bunga sudah sangat tinggi. Logika ekonomi. Bangunan itu berubah. Bangunan itu sesuai dengan fondasi. Jika fondasinya bagus, bangunan itu bisa lebih tinggi. Jika fondasinya sudah lain, maka bangunan itu akan lain. Itu logika yang saya kasih tahu kepada Anda. Tidak usahlah Anda mendengarkan laporan keuangan lah begini minus. Seperti ada yang kasih alasan, ya Anda bisa lihat sendiri laporan keuangan
Ya, kenapa Telkom harganya jatuh sekarang? Karena memang dia earning per share-nya ya mengalami secara kuartal ketiga itu mengalami penurunan. Dari kuartal pertama earning per share-nya 62 per lembar saham, kuartal kedua earning per share-nya 73 per lembar saham, dan kuartal ketiga earning per share-nya sudah 33. Mengalami penurunan terus, dan kuartal keempat lebih turun lagi. Dan berikut-berikut di tahun depan akan turun terus, tidak mengalami peningkatan. Logika lagi, kalau suku bunga semakin tinggi, maka saham-saham di sektor teknologi itu bakal anjlok. Itu fondasinya. Nah, hanya di konten YouTube ini yang memberikan edukasi yang benar kepada Anda. Kalau Anda mendengarkan di tempat lain, selalu Anda ditutupi. Mereka menutupi apa? Menutupi jurang 1 meter itu, supaya Anda itu terperosok. Kalau Anda menjual saham Telkom sekarang, Anda tidak membeli saham Telkom sekarang, maka mereka tidak dapat cuan. Mengertilah itu. Cuma di konten YouTube ini yang berbicara sebenar-benarnya kepada Anda. Karena saya di posisi sama dengan Anda. Kita ini adalah sama investor. Kita ini ingin mendapatkan cuan. Maka saya katakan kepada Anda, ini tidak ada cuannya. Tidak ada yang mereka katakan bahwa selalu ada Santa Claus rally. Bullshit. Di tahun ini ya, 2022. Apalagi window dressing. Bullshit. Kekeringan likuiditas. Suku bunga sudah tinggi, men. Saya kasih tahu ini. Kalau Anda tidak mengerti ini, Anda kuliah lagi. Ya. Jangan bantah fundamental. Saya ulang-ulang berkali-kali kepada Anda. Ini kita sudah dapat di semester 1 bangku kuliah. Ya. Jangan bantah fundamental. Fundamental ini sudah berubah. Jangan pakai logika-logika yang gak masuk akal gitu. Beli saham. Anda mau merugikan banyak orang. Ya. Jangan. Telkom jauhi. Tunggu di harga 2.500 Maret 2023. Telkom itu akan menuju 2.500, 2.800. Itu target di tahun depan 2023. Saya kasih bocoran kepada Anda. Cuman saya satu-satunya di Indonesia yang memberitahu hal itu. Kalau di tempat lain selalu beli bagus. Potensinya bagus. Pertumbuhan internetnya besar di Indonesia. Maka kedepannya harga saham Telkom akan naik ke 5.000. Tahun depan bursa Nasdaq akan anjlok ke level 5.000. Saya kasih tahu logika kepada Anda. Itu barometer. Barometer ekonomi di dunia adalah bursa untuk saham-saham sektor teknologi. Ini logika yang masuk akal kepada Anda. Tidak perlu Anda harus hitung laporan keuangan perusahaan ini secara industrinya dia untung apa enggak, beban biayanya tinggi apa enggak, apa omong kosong. Tetapi logika sudah berubah. Dari logika fundamental ini dulu baru Anda hitung biaya lah, labanya lah, bagaimana prospek bisnis ke depan. Itu dari fundamental ini dulu. Jadi saya kasih tahu inilah ilmu tingkat tinggi yang saya bocorkan kepada Anda semuanya. Kalau Anda tidak peduli konten YouTube ini, Anda video ini, pergi sana. Anda akan menikmati masuk ke dalam jurang. Ya, saya kasih tahu itu. Ya, saya kasih tahu ini ya kepada Anda. Telkom itu akan menuju ke level 2.500, 2.800. Tetapi harga targetnya akan menyentuh 2.500 di Maret 2023. Harga saham Telkom. Dan karena GoTo sudah, karena yang titik sentralnya, fokus investor jauh dari saham Telkom adalah GoTo. Harga saham GoTo ke 50. Jadi jangan sampai harga saham GoTo ke 50. Tapi saham GoTo pasti ke 50. Gocap abadi bertahan lama. Maka Telkom pun ikut nyungsep. Dan satu lagi indikatornya adalah bursa saham Nasdaq sudah menuju level 5.000. Maka selesailah GoTo dan Telkom. Itu logika. Itu logika. Oke. Tahun depan kondisi sangat buruk. Suku bunga masih tetap tinggi. Masih tetap naik tinggi terus. Ya, dan kondisi ini tidak selesai, ya. Masih berlanjut, resesi panjang akan terjadi. Amerika akan menuju double deep recession. Dari kuartal pertama sampai kuartal
terjadi resesi di Amerika Serikat, kuartal ketiga rebound, kuartal keempat sampai seterusnya terjadi kembali lagi mendapatkan resesi yang panjang. Ini kejadian yang berulang seperti tahun 1980 sampai 1982 Amerika mengalami double deep recession. Di dalam dunia ini yang saya sudah kasih tahu kepada Anda, teorinya adalah sejarah itu pasti berulang kembali. Tidak ada hal baru di dalam dunia ini. Yang ada adalah pengulangan sejarah terus-menerus, diulang-ulang saja. Hal baru tidak ada. Bungkusannya aja yang baru. Kalau dulu belum kenal teknologi digital, ya masih banyak yang offline, sekarang digital. Sama saja, tetapi tidak ada yang berubah. Semuanya berubah sesuai yang saya katakan fundamental itu. Inilah pelajaran yang berharga kepada Anda. Jauhilah saham Telkom. Karena kondisi indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia itu akan menuju ke level 3.588 jika Nasdaq, bursa saham Nasdaq menuju ke 5.000. Itu logika. Logika yang saya kasih tahu ke Anda sebelum hal ini terjadi. Berulang kali saya sudah katakan bahwa bursa saham Nasdaq itu harga wajarnya setelah suku bunga tinggi ini adalah di level 5.000 bursa saham Nasdaq. Maka saham-saham teknologi pun akan mengikutinya di seluruh dunia. Terjadi PHK besar di sektor industri teknologi di Amerika Serikat, maka dampaknya juga akan terjadi PHK besar juga dengan sektor teknologi yang ada di Indonesia, negara-negara berkembang. Karena apa? Karena labanya mereka menurun, mereka mendapatkan prospek bisnisnya menurun, suku bunga tinggi, beban biaya tinggi, ya, cost of fund, pinjaman susah, maka bisnis makin menurun, terpuruk. Itu logika yang akan terjadi nanti. Logika, saya selalu bicara kepada Anda itu berpakai logika. Kalau Anda dalam investasi, janganlah pakai emosi. Oh, Telkom itu bagus, internet banyak yang pakai, gini, GoTo itu banyak di jalan-jalan, GoTo, segala macam paket GoTo. Bisnisnya jelek di kondisi suku bunga tinggi. Daya beli tidak ada. Anda boleh cek teman-teman Anda, siapa saja. Coba cek penurunan omset setiap Gojek atau segala macam itu, online, transaksi online sudah menurun. Ya, sudah menurun. Itu tandanya daya beli sudah menurun, ekonomi makin susah, makin sulit. Karena apa? Karena uang yang beredar itu makin seret. Itu logika yang kita pakai. Bagaimana harga saham itu bisa naik? Hei, pakai logika. Sedangkan uang yang beredar likuiditasnya sudah berkurang, suku bunga sudah dikerek naik. Anda berbicara itu tidak pakai logika. Sangat tidak pakai logika. Menyuruh orang membeli saham. Sedangkan uang aja seret. Logikanya di mana ke saham itu bisa naik di kondisi kekeringan likuiditas? Coba dulu berpikir pakai teori ekonomi. Berpikir pakai logika. Jangan asal ngomong. Jangan secara subjektif selalu memberitahu kepada orang. Menyusahkan banyak orang kalau kata-kata Anda tidak pakai logika. Berkatalah yang apa adanya, sebenar-benarnya yang terjadi. Mengedukasi orang yang sebenar-benarnya. Jangan asal ngomong. Aduh, kasihan. Dan masih banyak orang, lucunya, warga Indonesia ini senang mendengar berita-berita yang begitu. Saham ini naik-naik, beli-beli. Anda akan masuk jurang. Belajarlah dari pengalaman. Kita ini sudah mengalami hal-hal seperti itu. Terakhir besar 2008, jurang depan meter, masih aja ngomong bagus. Sampai detik ini, masih itu diulang terus. Jadi sejarah diulang terus. Sudah jelas-jelas di seluruh dunia suku bunga sudah sangat tinggi. Dan hari ini pun Bank Indonesia menaikin suku bunga. Dan secara fundamental, secara teori ekonomi, suku bunga tinggi itu pasti hancur itu bursa saham. Logikanya uang itu akan sudah berpindah ke tempat yang lebih aman. Surat utang obligasi. Jadi saham tidak bisa diharapkan lagi. Banyak bisnis ekonomi akan menurun. Cost of fund. Ngerti nggak? Itulah yang saya bisa sampaikan kepada Anda supaya Anda jangan sampai terpengaruh. Yang jelas, saya hadir di sini dengan video saya ini adalah memberikan informasi yang berimbang, edukasi yang berimbang, supaya Anda mengambil keputusan itu berdasarkan logika. Jangan hanya emosi,
membeli saham padahal saham itu akan sudah trennya sudah menurun, jatuh, terus Anda beli, Anda kecantol di harga yang tinggi. Anda menunggu, berharap, Anda berdoa terus untuk harga saham itu naik. Sementara Anda sendiri butuh uang. Sedangkan harga saham itu Anda makin turun, Anda simpan lama, nggak naik-naik. Saham ini akan recovery setelah habis pemilihan umum itu 2004 atau 2025. Sekarang ini turun-turun terus di Bursa Efek Indonesia. Itu bocorannya. Oke, inilah edukasi yang benar-benar sebenar-benarnya kepada Anda. Semua tergantung kepada Anda. Keputusan di tangan Anda. Anda mau mendengarkan video ini, percaya dengan video atau tidak, urusan Anda. Kalau Anda tidak suka, tidak usah percaya dengan konten ini. Anda lakukan saja, Anda beli saham saja sesuai dengan apa yang Anda dengar di luar sana. Ya, nanti kita buktikan saja di Maret 2023. Kita buktikan sama-sama apa yang sudah saya katakan, bahwa saham GoTo menuju 50, Gocap abadi, dan saham Telkom menuju 2.500. Level 2.800, tapi harga akan sentuh 2.500 di Maret 2023. Anda buktikan benar apa tidak. Kalau tidak terjadi, Anda boleh tinggalkan channel YouTube ini. Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya. Notifikasinya perlu supaya Anda akan dapatkan yang pertama upload video terbaru dari saya. Dan juga yang paling penting di sini adalah peluang yang terbesar jika Anda sudah bursa saham akan anjlok, sudah pasti, ya, karena fundamental. Maka yang paling penting di sini adalah peluang terbesar adalah Anda harus trading di futures market, karena futures market adalah kebalikannya. Di saat kondisi tidak baik di bursa saham, trading di sana, Anda bisa manfaatkan peluang di sini, karena kita di futures market bisa transaksi dua arah. Kondisi market yang lagi turun-turunnya ini yang menyakitkan bagi orang yang biasanya trading saham, tidak bisa dapatkan apa-apa. Di sini Anda mendapatkan peluang besar, profit cuan yang besar. Baik pun Anda dapat, buruk pun Anda dapat. Market ke utara naik, Anda dapat. Market ke selatan turun, Anda dapat. Nah, untuk mengetahui lebih detail apa itu market naik ke utara dan ke selatan turun, baik dan buruk, Anda dapat email saya. Saya sudah sediakan email saya di deskripsi di bawah ini. Dan bagi Anda yang suka trading futures tapi masih di broker yang tidak terregulasi dengan BAPEPTI, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, baiknya Anda segera pindah dan cari aman, karena Anda akan dilindungi, dibantu, pokoknya Anda mengikuti standar regulasi pemerintah, maka Anda pasti akan terjamin. Broker itu, link brokernya saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Sukses untuk Anda.